Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU USD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, gold ini sebenarnya dia sedang dalam fase bullish ya, karena posisinya itu seperti yang kita bahas juga ya, The Fed itu kan di last meet itu dia mau ada cut rate ya di bulan September atau bulan 9. Kebetulan ya sekarang ini udah tanggal 28, yang artinya minggu depan itu kita udah masuk ke bulan September atau bulan 9. Yang artinya pasti ya semakin dekat dengan ya cut rate dari si The Fed itu sendiri. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh pelaku pasar ya sambil menunggu cut rate? Apakah gold ini juga akan merespon terlebih dahulu sebelum cut rate dia naik duluan, atau dia akan sideway ya sambil menanti cut rate itu terjadi gitu teman-teman. Nah, itu yang mau saya bahas di dalam video ini ya. Lalu saya juga mau bahas beberapa level penting yang perlu kalian perhatikan ya untuk video ini ya dalam gold, terutama untuk intraday ya hari ini ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau kalian ingat ya di tanggal 24 Agustus ya di sini itu kita ada bahas ya mengenai gold ya di sini tanggal 24 Agustus ya 3 hari lalu. Nah, ini dia kan kalau kita perhatikan dia udah break dari higher high, terus dia membuat higher high baru lagi ya teman-teman ya, yang artinya memang secara struktur ya dia sudah bullish kembali gitu. Nah, ini posisinya sebenarnya cukup bagus teman-teman ya. Posisinya dia itu ada di sini ya untuk saat ini. Ya, kemarin itu ya, sorry, kemarin. Nah, sekarang dia sedang reject di posisi ini teman-teman di 3402 39 3396 gitu, yang artinya gold ini sempat menyentuh level angka hampir ya 3400, kemudian dia reject dan dia sampai saat ini masih terkonsolidasi di 3390 ya teman-teman ya. Jadi ini juga kemarin kan jadi area sell kita juga ya. Kalau ini kan kecil-kecil nih, ini cuma area kecil untuk yang butuh konfirmasi lanjutan, tapi kalau sell memang ada di sini gitu. Jadi untuk kalian dapat sell ya kongres dan jangan di hold terlalu lama. Makanya saya info ke kalian melalui video ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di hold terlalu lama ya kita belum tahu nih posisinya itu dia mau retrace yang benar-benar dalam ya, atau dia retrace hanya untuk pullback lagi nanti untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, itu yang perlu kita was-was untuk saat ini. Kenapa? Karena memang untuk saat ini ya secara sentimen gold itu masih bullish teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka dari kemarin saya bilang kalau cut rate itu gold itu masih bullish. Kenapa? Karena USD turun ya, otomatis nilai buyback dari dolar pasti turun kan. Nah, otomatis itu akan berpindah nih asetnya dari USD, itu bisa pindah ke saham, bisa pindah ke gold, bisa pindah ke BTC gitu teman-teman. Tapi memang dari dulu sih secara histori yang ada memang lebih cenderung pindahnya itu adalah ke gold itu sendiri teman-teman gitu. Oke, lalu kita lihat lagi ya. Nah, ini kan kalau kalian ada dapat nih di sini daerah sini ya. Nah, ini kurang lebih udah terjun ya, ini bisa sekitar 130 pip lah gitu untuk terjun. Nah, dari 3399 ya ke 3385-an ya, 130 100 pip lebih lah gitu. Oke. Nah, lalu ya hari ini itu ada news teman-teman ya. Hari ini itu ya itu ada news yang mengenai GDP kuartal 2 ya. Ini kalau kita lihat memang ada koreksi sedikit dari minus 0,5 naik ke 3 poin. Lalu di sini juga ada initial jobless claim di jam yang sama, yaitu 19.30 juga atau jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat ya gitu. Ini 235 sama 231 kalau jobless claim. Memang kalau kita lihat memang kurang lebih penurunnya sedikit lah, nggak signifikan gitu teman-teman ya. Beda dengan GDP yang dari minus 0,5 naik ke 3% gitu. Kalau ini dari 235 ke 231 artinya dia ada penurunan sebesar 4 ya, 4 poin ya. Tapi ini sebenarnya overall sih kalau kita perhatikan ini kedua news ini memang good for USD, yang artinya kalau memang bagus untuk USD, ini bisa jadi penurunan atau rejection untuk hari ini untuk si gold itu teman-teman. Nah, lalu
Untuk CSM ya, CSM hari ini USD sebenarnya agak melemah sebenarnya. Kalau kita lihat ini dia cuma ada satu bar, yang paling besar itu ada di AUD ya, lalu sama NZD. Nah sedangkan untuk USD sama JPY itu berada di posisi yang cukup lemah untuk saat ini. Oke, oh sorry, ini udah diupdate, saya baru refresh. JPY ternyata dia menguat ya teman-teman ya untuk hari ini gitu. Ini barusan diupdate gitu. Ya ada, ini emang sebenarnya kalau gini, kalau CSM ya, ini sebenarnya saya update kan 3 kali sehari per sesi Asia, London, US ya teman-teman ya. Tapi nggak ada salahnya kalian cek juga ya. Cek ini ada di currencytransmitter.org ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa cek, atau kalian ketik aja di Google CSM update gitu ya. Nah itu banyak kok di Google gitu. Kalian bisa update setiap jam, dan ini sangat membantu kalian untuk trading, terutama di Pervalas ya. Dan gold itu, kalau gold kalian cuma fokus di USD kalau kalian pakai CSM update ini gitu teman-teman. Nah lalu untuk open interest data ini belum ada karena ini dia baru jam 10.50 ya. Ini nanti kita update terpisah untuk OI datanya di Telegram. Nanti saya update untuk OI data, saya update ke channel Telegram ya teman-teman ya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel Telegram General Trading ID. Nah lalu untuk CPR, nah ini sebenarnya ada CPR, ada yang minta juga nih bang, tolong buatin apa ya, cara penjelasan menggunakan CPR ya di trading sehari-hari untuk intraday, atau minimal cara bacanya. Oke, sebenarnya saya mau buatin satu video khusus, nanti akan saya buatkan satu video khusus untuk pembuatan CPR berdasarkan dengan cara baca juga sehari-hari itu bagaimana penerapannya gitu. Nah di sini saya jelasin dulu ya. Untuk CPR ini kalian perhatikan di bagian sentral. Jadi sentralnya itu ada di sini teman-teman ya, sentral ini pivot level namanya. Nah di pivot level ini kalau kalian lihat ini ada 3389 ya untuk areanya, 3389 artinya untuk sentralnya itu yang garis biru ini ya, itu 33390, artinya pivot levelnya itu ada di bagian tengah sini teman-teman ya. Pivot level di bagian tengah sini ya. Nah ini dia masih berada dalam pivot. Kalau ada TC, ada BC ya, saya kadang sebutkan ada TC, BC. Nah TC itu di bagian atas ya, ini sini dia di topnya. Kalau BC itu di bagian bawah, ini bottom teman-teman. Nah P-nya itu di tengah ya, jadi dia diapit 3, ini ada TC, P sama BC gitu teman-teman ya. Ini P, dia pivot di tengah. Jadi pivotnya itu yang saya tandai itu di 3390. Nah kalau dia berada di dalam pivot level, artinya harga itu lagi ranging atau akumulasi, dan ini kalau bisa kita nggak entry dulu. Kenapa? Karena kalau di dalam pivot level itu harga bisa aja spek atas bawah sebelum dia melanjutkan tren yang ada gitu. Nah pivot level ini juga ditentukan dari besar kecilnya, setiap hari itu beda-beda. Kalau dia kecil ya, ini artinya dia semakin volatile untuk pergerakannya. Nah kalian perhatikan, nah ini ada pergerakan volatile ya, naik lagi. Kalau dia besar ya, cenderung pergerakannya itu adalah sideways atau ranging di dalam CPR itu sendiri gitu. Nah itu perbedaan yang paling signifikan yang harus kalian ketahui dulu. Kalau dia di bawah ya, di bawah garis BC ya, BC ini bawah garis ini ya, yang kalian bisa ambil di sini targetnya 1 2 3, ada 3. Jadi ini S1 2 3 ya teman-teman ya. S1 di 3381, S2 3364, S3 itu di 3356. Dengan catatan harga itu benar-benar harus breakout closing 1 jam di bawah BC-nya. Lalu next candle itu dia tidak naik ke atas BC-nya lagi gitu teman-teman. Nah itu baru kita ambil sebagai valid breakout. Sama halnya kayak di atas, berarti dia harus closing dulu 1 jam di atas TC-nya ya. Kemudian next candle itu dia tidak turun ke dalam area CPR-nya lagi dan bertahan di atas TC, itu artinya udah valid breakout. Dan targetnya itu bisa ke ke R1, R2, R3. Nah R1-nya ini 1 di 3406, R2-nya itu 3415, R3-nya itu di 3431 gitu. Itu cara baca paling basic ya. Nanti saya buatkan video khusus cara penerapannya gimana dan cara entry-nya bagaimana gitu. Intinya kalau step saya bagikan ini setidaknya kalian bisa punya gambaran. Jadi ini video bisa kalian acukan, bisa kalian jadikan acuan untuk baca CPR daily yang biasa saya update. Kalau di learning center ada juga saya update, juga saya kasih ya teman-teman ya. Learning center seperti ini. Kalau learning center ya memang lebih detail gitu, dia ada chartnya juga di sini gitu.
Nah, kemarin learning, puji Tuhan kita ada dapat buy ya. Jadi kita punya setup teman-teman ya, seperti ini setupnya FVG 15 menit ya. Nah, seperti ini FVG 15 menit, ini kita ambil di 3378, 3377 gitu untuk FVG-nya. Nah, terus terus saya ada kasih info di sini ya. Dan puji Tuhan mulai running ya, mulai running, dan ini udah profit ya teman-teman ya. Jadi kita juga udah closing ya, ini juga ada yang dapat juga gitu. Di grup juga ada di bagian diskusi gitu teman-teman. Nah, ini untuk learning. Kalau untuk premium ada juga, cuma ini lagi ada setup, jadi belum saya bisa spill untuk setup di learning itu bagaimana, di premium itu bagaimana gitu. Oke, lanjut ya. Kalau kalian mau join ke grup Juno Trading ID untuk yang lebih detail lagi ya, dari bahas update ya, terus news ya, terutama setup entry ya, itu kalian bisa join ke learning center dan juga premium. Cuma kalau misalkan kalian mau yang lebih leveling up, kalian bisa pilih bagian learning center gitu teman-teman. Ini kayaknya minggu terakhir ya, tanggal 28 30 lah. 30 itu minggu terakhir, tanggal terakhir untuk bisa dapetin promo Juno Trading ID per day plus potongan ya, diskon untuk learning center, dan juga tambahan 17 hari ya, itu hampir 1 bulan tambahan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa manfaatin itu untuk join ke Project Juno Trading ID. Nah, lalu ya, sekarang kita mau cek untuk pergerakan movement ya dari gold itu bagaimana sih untuk hari ini gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk hari ini setelah kita dapat kemarin buy kurang lebih di sini ya, itu kurang lebih 300 pip ya, atau 30 poin. Terus kita dapat sell lagi di sini ya. Ini kalau kalian dapat saya kongres ya, karena ini sebenarnya kalau untuk yang ini kan jam 5 pagi sebenarnya. Jadi saya sebenarnya nggak dapat yang ini gitu. Saya ada info juga ke grup gitu. Jadi biasa kalau ada dapat pun saya akan info, kalau nggak dapat saya info. Kita fair aja gitu. Ya, cuma kalau untuk kalian yang memang ada pantau dan dapat untuk area sini, congrats untuk kalian sekali lagi ya. Dan kita perhatikan ya, berarti perlu saya note di sini adalah bukan level kecil lagi, tapi jangka panjang itu bagaimana gitu. Itu kan kita perlukan, yang kita perlu untuk lihat ya. Nah, ini saya hapusin dulu. Nah, ini kalau kalian lihat nih, kalau misalkan dia modelan kayak begini ya, ini jangan dilawan dulu nih trennya gitu. Jangan kalian sesekali coba lawan. Kenapa? Karena kalau dia modelan gini artinya dia akan berusaha untuk strike push ke atas gitu. Nah, ini kalau ini kan ada higher height yang baru ya sini. Nah, ini kalau kita perhatikan dia seperti membentuk sideways range ya. Cuma memang ini adalah area yang cukup kuat untuk dia lah, untuk tahanan dia untuk saat ini gitu. Nah, paling kalau kalian mau buy lanjutan untuk lebih tinggi lagi, kita tunggu dulu ya. Ini wajib banget kita tunggu dia break di atas 3400 atau closing 4 jam di atas 3400 gitu teman-teman. Kalau yang 4 jam ini nggak closing di atas 3400, maka akan agak susah untuk kita cari setup buy lanjutan. Kenapa? Karena kalau yang sebelum-sebelumnya dia belum bisa closing di atas 3400, justru dia akan turun lagi ke bawah gitu. Makanya kita butuh dia closing 3400 ke atas untuk 4 jam. Kemudian kita cari konfirmasi di time frame kecil, contoh bisa di 15 menit atau 1 jam ya. 1 jam seru bisa, 15 menit bisa, atau mau beli cepat 5 menit, tapi 5 menit jatuhnya adalah scalping. Kalau 15 menit masih bisa kita ambil intraday. Nah, kita ambil di sini. Target mana bang? Target itu bisa ke sini ya. Untuk saat ini bisa ke sini. Ini SNR liquidity 3433 sampai 3438 gitu. Targetnya di sini dengan catatan 4 jam bisa breakout dan bertahan di atas 3400 gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia belum bisa bertahan di atas 3400 ya, nah ini nih, kalau dia belum bisa bertahan, maka lebih baik jangan cari buy. Kenapa? Karena ini area yang cukup rawan, yang bisa jadi pedramaan ya, sehingga dia kalau gagal break ya, dia bisa turun. Dan penurunannya itu akan lebih dikonfirmasi ketika ya dia break di bawah 3347 ya, 3374 sorry. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan, ini ada swing low, swing high, swing low, swing high. Ini swing low, ini swing high kan gitu kan. Kan berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan struktur harga dia untuk naik. Oke, ini struktur harganya
kalian masih bisa fokus cari buy di atas 3374. Tapi di bawah 3374 untuk intraday itu saya nggak begitu rekomendasiin lagi untuk kalian fokus buy gitu. Ya, jadi di sini di bawah 3374 kita fokus cari sell point dengan target ya di bawahnya lagi itu di 3350 ya atau di 3332 targetnya. Ya, terendah bisa ke 3332 gitu teman-teman ya. Target terendahnya nih ya kalau kita bilang perendahan ya 3350 3330 ya gitu. 3330 lah, 3330 ini memang cukup bagus sih untuk best price ya dia gitu. Nah, ini target-targetnya dia 3350 juga perlu kita pantau kayak sini gitu teman-teman. Nah, berarti untuk saat ini ya tugas kita adalah mantau dua level ini. Pertama 3400 untuk lebay lanjutan ya. Yang kedua itu untuk sell konfirmasi lebih kuat itu di 3374 ke bawah gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita juga harus paham mengenai struktur market itu bagaimana. Nah, karena ini memang cukup penting ya dan memang bukan untuk yang namanya kan gini. Trading itu kan kita pakai duit asli ya, gitu ya. Berarti kan kita nggak bisa main-main gitu kan. Ya, mungkin ada beberapa yang masih belajar segala macam ya, itu perlu lebih diperhatikan lagi gitu teman-teman. Oke, jadi memang untuk level-level begini struktur harga itu memang kita harus lebih fokus dan juga lebih teliti ya. Ketika kita mau entry pun kita tahu ini areanya mana aja, kita harus batasi mana aja, dan kita harus take action bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi itu sih yang saya sampaikan kepada kalian ya. Kalau untuk saya ini saya masih waiting ya, belum ada setup lagi karena saya masih mau nunggu dulu ya. Kebetulan ini juga udah mau closing ya untuk monthly-nya. Monthly closing nanti di hari Jumat ya, nanti untuk minggu depan soalnya udah minggu baru lagi, sehingga kemungkinan besar market pun akan meresponnya agak volatile di akhir minggu ini gitu teman-teman ya. Thank you untuk kalian sudah nonton. Kalau kalian ada info atau ada masukan ya, kalian boleh infokan ke saya di channel Telegram atau bisa komen di kolom komentar jurnal trading ID. Oke teman-teman, thank you untuk kalian sudah nonton and see you on the next video update.